Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fedilia dengan NIM 418240881 dari kelas IK 3. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk pertanyaan pertama, mengapa manusia harus beragama? Jawabannya, karena agama ini memberikan pedoman hidup yang membimbing moral dan juga etika, serta menjawab pertanyaan fundamental tentang tujuan hidup. Dan dalam Islam juga keberagaman merupakan fitrah manusia yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang harus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian selain itu juga Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian secara rasional, agama ini memberikan pedoman dalam kehidupan, yaitu kehidupan sosial dan individu, menghindarkan manusia dari kekosongan spiritual, serta memberikan ketenangan batin. Untuk nomor 2, yaitu jelaskan dan uraikan fungsi agama bagi manusia, dan bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter mahasiswa. Jawabannya adalah, fungsi agama Islam ini adalah sebagai pedoman hidup dalam bertindak dan berperilaku, memberikan ketenangan jiwa melalui keyakinan kepada Tuhan, serta memberikan motivasi dalam menghadapi ujian hidup. Lalu untuk peran pendidikan Islam bagi mahasiswa, yang pertama, menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan akhlak mulia. Yang kedua, membentuk mahasiswa jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, membantu mahasiswa menghadapi tantangan modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Lalu yang nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan iman dan sebutkan apa saja yang harus diimani oleh seorang mukmin. Sebutkan konsekuensi keimanan, sertakan ayat Al-Quran, dan sebutkan sifat-sifat orang beriman sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi jawabannya, pengertian iman ini adalah secara bahasa berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah dalam Islam, iman ini adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diucapkan dengan lisan dan juga dibuktikan dengan perbuatan. Iman mencakup kepercayaan penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seorang mukmin wajib mengimani rukun iman, yaitu yang terdiri dari 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, lalu konsekuensi keimanan ini bukan sekadar keyakinan di dalam hati, tapi juga memiliki konsekuensi yang harus dijalankan, yang diantaranya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bersikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjalankan ibadah dengan ikhlas dan istiqomah. Dan yang keempat, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan syukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Sifat orang beriman dalam Al-Quran menyebutkan berbagai sifat orang beriman. Di antaranya yaitu yang pertama, khusyuk dalam sholat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2, yaitu orang beriman selalu khusyuk dalam fokus dalam sholatnya. Yang kedua, menjaga amanah dan janji. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8,
yaitu mereka bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Yang nomor 4, kenapa dalam umat Islam banyak perbedaan paham teologis? Lalu bagaimana mulai awal mula terjadinya banyak paham teologi di dalam kalangan umat muslim dan apa yang dimaksud dengan arbitrase? Jadi, perbedaan paham teologis dalam Islam ini muncul akibat faktor sejarah, politik, dan intelektual, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk awalnya perbedaan ini muncul terkait kepemimpinan yang kemudian berkembang menjadi berbagai aliran teologi. Nah, untuk awal mulanya ini perbedaannya yaitu pasca wafatnya Nabi muncul perbedaan antara Sunni, yaitu kepemimpinan berdasarkan musyawarah, dan Syiah, kepemimpinan harus dari keturunan Nabi, yaitu adanya perang Siffin juga pada 657 Masehi berujung pada arbitrase tahkim antara Ali dan Muawiyah yang kemudian melahirkan Khawarij, yaitu kelompok yang menolak arbitrase dan memiliki teologi tersendiri. Lalu yang kedua ada perkembangan aliran teologi. Nah, di sini ada Khawarij, menolak pemimpin yang dianggap zalim. Lalu yang kedua ada Murjiah, yaitu menyerahkan penilaian iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada Mu'tazilah, menekankan akal dan keadilan Tuhan. Dan yang keempat ada Asy'ariyah dan Maturidiyah, menggabungkan akal dan wahyu dalam memahami agama Islam. Lalu pengertian dari arbitrase ini adalah metode penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang netral. Dalam sejarah Islam, arbitrase antara Ali dan Muawiyah justru memperburuk konflik dan memicu lahirnya kelompok Khawarij. Di sini saya akan membacakan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Namun fakina hatta tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasya rabbah. Shadaqallahul azim. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.